Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang rumus lookup. Ya, apa itu rumus lookup? Rumus lookup di sini adalah rumus untuk menentukan sebuah nilai dari sebuah acuan data yang sudah ditentukan, atau menentukan sesuatu hasil dari referensi data yang sudah ada. Oke, langsung kita ke praktek ya. Di sini ada sebuah data nilai pelajaran ya. Data nilai pelajaran dari mulai nama peserta Beno, Karim, Lukman dan seterusnya ya. Kemudian ini nilainya. Berarti kalau saya blok ini nilainya Beno. Ya, berarti nanti nilai akhirnya di sini. Ya, kita akan cari nilai akhirnya dengan menggunakan merata-rata. Nah, kira-kira rata-rata nilainya berapa yang didapat? Kemarin sudah kita bahas ya tentang cara menghitung rata-rata nilai, mencari nilai rata-rata. Oke, nah anggap saja kita lakukan penghitungan rata-rata ini ya. Caranya klik AutoSum, saya percepat, average ya. Ini berarti sampai sini ya. Dari D7 sampai I7 saya akan hitung rata-ratanya, enter. Ya. Inilah nilai rata-ratanya, saya copy hasilnya, klik, tahan, tarik ke bawah. Ya. Kemudian di sini kita akan cari dia kira-kira si Beno ini, Karim, Lukman dan seterusnya, kira-kira dapat predikat apa hurufnya? Ya. Predikat hurufnya predikat apa? A, B, C, D atau apa? Nah, dalam menentukan predikatnya nanti akan beracuan pada tabel di bawah ini. Nah, inilah yang disebut dengan tabel referensi. Ada dua tabel referensi, tapi isinya sama. Yang satu bentuknya ke bawah, nilainya ke bawah, hurufnya ke bawah, beasiswa ke bawah. Sedangkan yang samping ini, nilainya bentuknya ke samping, hurufnya ke samping, ini juga ke samping. Nah, ini untuk yang bentuknya vertikal, maka nanti menggunakan rumus VLOOKUP. V tulisannya ya, LOOKUP, VLOOKUP, karena bentuknya yang vertikal. Ya, vertikal itu berarti dari membujur dari atas ke bawah. Kemudian kalau yang ini kita nanti gunakan rumus HLOOKUP. HLOOKUP. H itu menunjukkan horizontal maksudnya ya, datar. Ya, karena bentuknya yang datar memang. Datanya kan ke samping, bukan ke bawah. Ya, tapi ke samping. Nilainya ke samping. Ya. Oke, ini disebut dengan apa tadi? Referensi ya. Ada dua referensi. Tapi sama. Nah, cuma rumusnya nanti yang kita gunakan, kalau yang vertikal kita pakai rumus VLOOKUP. Kalau yang kita pakai horizontal, bentuknya horizontal, berarti pakai yang HLOOKUP. Oke, langsung saja kita hitung bagian sini. Ya, kita masukkan rumusnya. Dari nilai rata-rata ini akan kita cari 6,8 ini nanti hasilnya berapa sih? Dia dapat predikat apa? Si Beno ini dengan rata-rata 6,8. Nah, maka kita gunakan rumus sama dengan, kita pakai yang pertama yang lookup dulu ya, yang bentuknya vertikal. Karena bentuknya vertikal kita gunakan VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, di sini ya. Dua kali di sini kalau sudah muncul rumusnya. Nah, sama dengan VLOOKUP rumusnya buka kurung. Nah, di sini ada rumusnya nih. Nah, ini nih, ada rumusnya. Ya.
Rumus pertama adalah memasukkan lookup value, nilai yang akan kita cari atau kita hitung nanti. Nah, nilai yang akan kita cari adalah nilainya Benu. Nilai Benu rata-ratanya di sini. Nah, nilai rata-rata yang kita hitung. Nah, nilai rata-rata ini ada di sel berapa? Di sel B7. Ya, ada di sel B7. Kita nggak bisa ngeklik karena ini ketutupan rumus ini ya. Nah, ketutupan rumus ini. Nah, ini nggak bisa diklik nih. Nah, ya. Maka kita harus ketik biasa saja. Ini ketik selnya J7. Nah, sudah berwarna biru ya. Berarti sudah terblok. Sudah berwarna biru di sini. Ya, saya tampilkan. Nah, ini ya. Nah, nih warnanya biru. J7. Oke. Kemudian kita beri tanda sesuai dengan di sini ada tanda titik koma ya setelah ini nih. Nah, ini nih. Ada titik koma ya, ada tanda titik koma. Setelah value berarti kita kasih titik koma. Ya, seperti ini. Titik koma ada di mana? Dekat sama enter. Ya, dekat dengan tombol enter di keyboard. Ada titik 2, ada titik koma. Ya. Kalau titik koma berarti langsung aja tekan titik koma. Ya, kodenya. Kemudian tabel array. Tabel array itu apa? Nah, tabel yang dijadikan referensinya. Nah, tadi kan referensinya kita gunakan yang vertikal. Berarti kita pakai yang ini. Ya. Kita blok dari nilai yang pertama sampai pada nilai yang berikutnya, termasuk yang predikatnya. Apa nggak langsung beasiswa kita blok? Ya nggak apa-apa juga sih. Kita blok sampai sini nggak apa-apa. Tapi kita butuhnya sebenarnya hanya sampai pada hurufnya. Karena predikat yang kita cari, predikat huruf. Ya. Sudah ya, diblok ya. Nah, ini diblok. Kita lihat. Nah, yang diblok adalah B21 sampai B25. Ya, B21 di sini, C25 di sini. Ya, berarti dari sini sampai sini kita blok. Kalau sudah, kita kunci supaya tidak bergerak nanti ketika kita tarik ke bawah. Ya. Ketika kita tarik ke bawah, rumusnya kita copy ke bawah supaya ini nggak berpindah kemana-mana. Maka kita kunci. Cara menguncinya gimana? Kasih tanda dolar di semuanya. Ya. Di bagian B, depannya samping kirinya B, kita kasih tanda dolar. Saya perbesar dulu ya. Nah, ya, kelihatan ya. Di sampingnya B kita kasih tanda dolar. Nah, tanda dolar kayak gini. Kemudian di angka 21, baris 21 kita kasih tanda dolar juga. Kemudian C-nya juga kita kasih tanda dolar. Kemudian 25-nya juga kita kasih tanda dolar. Artinya apa? Memberi tanda dolar ini supaya tidak bergerak. Nah, jadi yang kita blok ini tadi nggak bergerak kemana-mana, tetap di sini posisinya. Ya. Kemudian kalau sudah dikunci ya dengan tanda dolar tadi, kita lanjut dengan memberi tanda titik koma lagi. Ya. Ya. Nah, maka di sini akan muncul yang warna hitam ya. Kalau sebelumnya di sini tabel array. Kemudian kalau setelah dikasih tanda titik koma, munculnya call index number. Ya. Nah, ini untuk apa? Ini berarti komponen selanjutnya kita memasukkan kolom keberapa dari referensi yang menunjukkan predikat pada kolom ini. Ini namanya kolom pertama, ini kolom kedua ya. Urutannya 1, 2. Berarti kolom predikat ini ada di urutan keberapa? Kedua. Ya. Kita ulangi. Ini yang pertama, ini kedua. Kalau ini diblok berarti ini yang ketiga. Karena tidak diblok hanya ada 2, berarti ini 1, ini 2. Nah, berarti kita ketik angka 2 di sini. Karena
predikat yang kita cari ada di kolom kedua. Nah, kita ketik angka 2. Setelah itu, titik koma lagi. Nah, ada pilihan true false. Apa artinya? Ini range lookup. Artinya, pada tabel ini, kita lihat dulu. Kalau nilai tabelnya adalah sudah urut, misalkan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, maka pilihannya adalah true. Tapi kalau acak nggak urut, maka pilihannya false. Kalau kita lihat di sini sudah urut ya. Nah, sudah urut. Berarti kita pilih true. Kita klik yang true. Klik 2 kali. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya di sini akan muncul. 6,8 ini predikatnya adalah D. Predikatnya adalah D. Tarik ke bawah. Nah, maka muncul semua predikatnya. Jelas ya? Oke. Sekarang kalau misalkan kita mau beasiswa, ya, beasiswa, maka kita gunakan cara yang sama seperti tadi. Ya. Caranya sama dengan VLOOKUP, ya, buka kurung, kemudian lookup value berarti nilai yang mau kita cari ini ya, tadi ya. Nah, koma, kemudian tabel referensinya kita masukkan, tabel referensinya kita gunakan yang ini ya. Nah, berarti kita blok dimulai nilai 5 sampai pada A, dari sini sampai sini ya. Setelah itu jangan lupa dikunci dengan diberi tanda dolar pada tabel arraynya, tabel referensinya ya. Bisa tekan F4 pada keyboard ya. Jadi ada tombol namanya F4, bukan F sama 4 ya, tapi ada tombol namanya F4. Nah, nanti akan muncul penguncian dolar seperti ini. Setelah itu titik koma lagi, call index number. Nah, kolom keberapa yang menunjukkan, oh ya maaf, tadi ini salah ya, karena sampai beasiswa maka yang diblok ini salah. Ya, saya hapus lagi nih. Nah, ini yang kita blok mulai dari nilai sampai pada beasiswa, karena kita mau cari beasiswa bukan predikat lagi. Ya, berarti diblok dari mulai sini sampai sini. Setelah itu kunci F4. Nah, setelah dikunci titik koma, call index number. Berarti kolom keberapa yang menunjukkan beasiswa dari tabel referensi ini. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Berarti urutan ke-3. Kita ketik di sini angka 3. Setelah itu titik koma lagi. Setelah itu pilih true, karena tadi sudah urut ya datanya 5, 6, 7, 8, 85 E, D, C, B, A. Nah, urut ya, berarti true. Klik 2 kali ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka di sini akan muncul hasilnya. Saya dapat beasiswa apa enggak? Ketentuannya sesuai dengan ketentuan di sini. Jadi kalau nilainya 8 atau 8,5 dia dapat dengan beasiswa sekian. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang A adalah ini. Dapat. Ini dapat. Yang lainnya nggak dapat karena nilainya E, D ya. Nah, oke. Ya. Itu untuk VLOOKUP. Untuk lookup nanti akan kita bahas berikutnya di video berikutnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.